Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Sabtu ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmat iman, nikmat umur, nikmat sehat, yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu hadir dalam majelis ini melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah sholat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami memohon maaf kepada kita semua karena memang jadwal seyogyanya malam ini diisi oleh Ustadz Haji Masradi Hasan, Dr. Haji Masradi Hasan. Namun beliau memang konfirmasi sore tadi beliau tidak bisa hadir karena menghadiri acara perayaan ulang tahun Provinsi Riau, Pak. Jadi karena beliau ini Ketua Basnas Provinsi Riau, jadi beliau mesti mendatangi atau menghadiri acara tersebut. Kemudian mencari pengganti nampaknya tak terkejar. Tadi sebelum maghrib memang kami umumkan tausiah ditiadakan, cuman memang kami meminta waktu untuk merekam penjelasan mengenai daftar donatur yang telah kita pajang. Insya Allah mudah-mudahan rekaman ini nanti didengar oleh seluruh jemaah kita dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain penjelasan nanti tentang program daftar donatur tetap ini, kami juga sampaikan hal-hal lain mungkin terkait kemasjidan kita, terkait program-program kemasjidan kita. Baik, yang pertama tentang daftar donatur tetap masjid kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang kelanjutan dari daftar-daftar donatur yang sebelumnya yang telah dibuat, karena memang durasi daftar donatur tetap ini dari bulan Juni ke Juli. Jadi kebetulan bulan Juli kemarin berakhir 1 tahun dan insya Allah kita sambung kembali daftar donatur tetap yang akan kita buat. Kenapa awalnya masjid ini membuat daftar donatur tetap? Jadi bukan berarti orang-orang yang menampakkan namanya di dalam daftar donatur tetap tersebut merupakan berinfak dalam keadaan ria, ingin dipuji, tidak. Ini tentu tidak lain masjid membuat seperti ini supaya masjid bisa mengukur tingkat kemampuan keuangan bulanan masjid. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita, karena ada juga mungkin yang beranggapan bahwa kok bersedekah berinfak ini dinampak-nampakkan. Jadi dapat kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya di dalam agama kita pun menampakkan sedekah itu pun dianjurkan juga. Ini ada kisah ketika salah seorang yang jauh datang dalam majelis baginda Nabi. Baginda Nabi melihat seorang tersebut merupakan orang yang susah, pakaiannya lusuh. Lalu baginda Nabi memotivasi sahabat-sahabat ketika itu, dan alhamdulillah ada yang tergerak berinfak, memberikan gandum berupa makanan dan pakaian. Dengan melihat adanya salah seorang saudaranya sahabat ini berinfak, maka tergerak pula hati sahabat-sahabat lain untuk berinfak. Maka di dalam riwayat tersebut dikisahkan baginda Nabi sampai senang bergembira mukanya melihat sahabat-sahabatnya telah berinfak telah bersedekah kepada orang yang tersebut. Maka inilah dalil menampakkan sedekah itu merupakan suatu yang baik juga.
Bisa jadi dengan melihat nama-nama yang berinfak ini mungkin memotivasi orang-orang lain untuk berinfak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ucapan terima kasih yang tak terhingga kami selaku pengurus masjid menyampaikan kepada seluruh jamaah yang telah berinfak. Tak terhitung rasanya infak yang Bapak dan Ibu berikan, baik secara terang-terangan maupun cara sembunyi-sembunyi, subuh, infak Jumat, infak setiap kajian. Nah, inilah mungkin yang membuat masjid kita ini tetap bisa melaksanakan program-programnya meskipun program-program tersebut mungkin belum terlaksana secara sempurna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai daftar donatur tetap. Lalu pertanyaannya mungkin bagi kita, berapa minimal nilai donasi yang bisa kami infakkan setiap bulan? Nah, angka ini tentu tidak menjadi patokan berapa nilai maksimal minimalnya, berapapun tentunya kita tampung. Meskipun ada dengan nilai nominal tertentu, ya tidak masalah. Yang namanya berinfak tentu sesuai kemampuan dan keikhlasan hati. Nah, mudah-mudahan kita niatkan dengan infak yang kita daftarkan ini, semoga bisa memotivasi saudara-saudara kita lain mungkin yang mau berinfak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu tidak mesti menunggu kaya baru kita berinfak. Kadang ada juga saudara kita ini yang mohon maaf kami sampaikan, mungkin tercatat di dalam daftar penerimaan donasi untuk duafa, ingin berinfak ya tak masalah. Jadi jangan pula umpamanya merasa kami kan penerima bantuan duafa, malu pula lah kami nanti ada nama kami. Jadi tidak begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami sampaikan, seandainya nanti ada hal-hal mungkin bahasa-bahasa miring mungkin dari saudara kita mungkin yang menyampaikan sedekahkan yang terbaik itu diam-diam, tak mesti dinampakkan. Jadi perlu mungkin mengkaji lebih jauh bahwasanya memang ada infak-infak atau sedekah-sedekah itu yang bisa dinampakkan, dan itu mungkin bisa menjadi lebih baik. Yang penting adalah kita berikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya urusannya kembalikan kepada Allah. Kalau perkara hati itu, siapalah yang bisa mengukur hati orang? Jadi jangan pula sampai kita pula yang tidak mau berinfak menilai hati saudara-saudara kita pula yang menuliskan namanya di sana. Nah, itu yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca laporan keuangan masjid, memang nampak mulai bulan Juli ini ada kenaikan peningkatan di biaya operasional. Ini dapat kami sampaikan bahwasanya untuk imam kita yang dahulunya mungkin imam-imam ini hanya rutin datangnya itu di sholat jahar, maghrib, isya dan subuh, maka mulai bulan Juli kemarin kami selaku pengurus masjid memang telah membuat komitmen dengan Ustadz Sarhan selaku imam kita. Kebetulan beliau juga mau melanjutkan S2 dan waktu beliau juga cukup lapang, maka memang kami meminta komitmen beliau untuk waktu-waktu sholat sir itu tetap datang di masjid kita untuk mengimami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kenapa? Kan beliau juga warga kita umpamanya kan semestinya juga sholat di tempat kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang imam-imam kita ini juga punya pekerjaan di tempat lain. Jadi dengan komitmen yang kita buat itu telah menggugurkan pekerjaan-pekerjaan beliau di tempat lain.
Jadi memang kita berkomitmen dengan salah satu imam kita, zuhur, asar, solat syir, Senin sampai Ahad, insyaallah beliau berada di tempat kita. Dan tidak hanya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu komitmen yang kita minta adalah ketika terjadi kemalangan, musibah-musibah, katakanlah kematian, ini kan kadang-kadang kesulitan kita adalah ada ndak ustadznya yang membaca doa nanti. Begitu Pak Ketua BSKM ya. Baik itu di pelepasan jenazah di rumah maupun di masjid. Bahkan kadang kalau kita simak permintaan dari ahli keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit tadi, ketika selesai sholat, pertanyaan yang sering muncul itu ke Ketua BSKM kadang, Pak Ketua, ada ndak ustadz yang mendampingi sampai ke pemakaman? Ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena kenapa? Yang tahunya yang untuk tukang doa, mendampingi keluarga sampai di tempat pemakaman itu adalah tentu orang-orang masjid, imam masjid. Sementara imam-imam kita ini ada yang mencari nafkah di luar. Yang mungkin ketika pas hari terjadi kemalangan tersebut tak pula bisa beliau tinggalkan. Bukan tak mau membantu pula, memang tak bisa ditinggalkan umpamanya. Sudah terlanjur membuat janji terlebih dahulu yang tak bisa dibatalkan. Nah, ini tentu kita mesti menjaga nama baik masjid, nama baik BSKM kita. Karena tahunya masyarakat ini kan mereka membayar iuran bulanan setiap bulan untuk BSKM, kewajiban bulanan. Nah, tentu kita mesti memenuhi hak-hak mereka pula selaku anggota dari BSKM tadi. Termasuklah salah satunya adalah memberikan pendampingan ketika terjadi hal-hal musibah seperti ini. Nah, kita juga meminta komitmen itu kepada salah satu imam kita yang kita sepakati tadi, bahwasanya jika terjadi hal-hal katakanlah kemalangan, musibah, kalau memang beliau tidak berada di posisi yang betul-betul jauh dari masjid kita, insyaallah beliau akan bersedia menjadi pendamping ketika acara-acara mendoa dan segala macamnya. Nah, ini salah satu keuntungannya. Jadi secara psikologis kami selaku pengurus masjid juga tidak merasa pening lagi Pak, karena ketika terjadi hal-hal seperti ini semua imamnya berada di luar. Yang ditelepon oleh masyarakat atau ketua BSKM tentu ketua masjid. Nah, tentu kami bingung menjawabnya, sementara kita tak pula bisa mengikat. Nah, ini kan kalau tak diselesaikan atau dicarikan solusinya secara bijak, tentu ini mengganggu nama baik. Nah, nanti jangan sampai terlontar ucapan-ucapan kita tetap membayar iuran tapi kita tak diberikan hak pula. Bahasa-bahasa inilah yang mungkin kita coba selami isi hati masyarakat kita, apa sih kemauannya gitu. Nah, kita coba mencarikan solusi. Itu salah satu kemauan dari ahli musibah, bahwasanya mereka ingin ketika terjadi musibah ada yang baca doa ketika di rumah, ada yang memimpin ketika sholat jenazah, karena tak semua ahli keluarga itu bisa menjadi imamnya. Kemudian ada yang mendampingi ketika di pemakaman. Nah, ini kan salah satu pengobat hati orang-orang yang dilanda musibah. Nampak ramai ada ustadznya, terobati juga sedikit hati yang dilanda musibah tadi. Nah, inilah salah satu Bapak dan Ibu yang mesti kami sampaikan, bahwasanya jadi seandainya melihat laporan nanti umpamanya kok ada peningkatan, ya salah satunya itu. Tentu kita meminta komitmen itu tak pula dengan basa-basi tangan kosong saja. Kita meminta waktu kesediaan beliau, tentu kita berikan pula hak-haknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Uh, jadi perkara menjadi imam ini merupakan perkara yang besar, dan ini bukanlah perkara yang gampang. Jadi setelah komitmen ini pun jadwal kami pun yang biasanya hari Sabtu kadang kami serahkan ke beliau, karena secara bacaan, secara sikap, tindak tanduk ini imam ini kan sangat diperhatikan. Kan tidak pula mungkin imam umpamanya dia biasanya duduk di ini ya. Tentu imam yang kita pilih ini adalah orang-orang yang terjaga akhlaknya, adabnya, kemudian terjaga bacaannya, ibadahnya dan segala macam. Nah, inilah salah satu komitmen kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi silahkan bagi nanti yang mau mendaftar menjadi donatur tetap, silakan hubungi kami. Himbauan ini akan kami sharekan juga di grup WA. Jadi sampaikan kepada saudara kita mungkin yang tidak mendengar atau ingin berinfak, boleh dengan nominal berapapun. Jadi tidak usah malu. Perkara urusan ini adalah urusan kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hiraukan cakap-cakap orang-orang yang ya katakanlah dia tak pula berinfak, tapi sukanya mengacau aja. Jadi yang kayak begini ini tidak usah dipikirkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin yang mesti kami sampaikan, insyaallah kemarin Pak RW menyampaikan kepada kami surat edaran tentang MTQ tingkat kelurahan. Jadi ada permintaan nama-nama peserta, dan seperti biasa ada tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi melalui forum ini, majelis ini kami sampaikan untuk tingkat anak-anak tahfiz dan tilawah mungkin kita kembali wakilkan kepada anak-anak TPQ kita. Dan bagi bapak ibu yang punya anak remaja, dewasa mungkin yang punya kemampuan di bidang tilawah, silakan boleh menghubungi Ustaz Sarhan untuk perwakilan dari tempat kita. Kita tidak akan menyewa, mengontrak qori dari daerah lain untuk mewakili daerah kita, Pak. Jadi kita memang berkomitmen apa adanya saja. Karena kalau kita lihat banyak dari kelurahan-kelurahan itu pakai pemain bayaran istilahnya. Ada qori bayaran itu, baik. Jadi kita tidak mau seperti itu. Kita tetap mengembangkan anak-anak potensi yang ada di tempat kita saja. Kalaupun memang menang kalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan malu kalau kita tidak jadi juara umum. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada nanti bahasa-bahasa kok masjid kita tidak mengirimkan utusan dewasa, remaja umpamanya, ya kita apa yang kita punya itu kita tampilkan. Kalau kan menyewa pula dari qori lain, nah itu tidak mungkin. Tapi kalau ustadz yang mengajarnya di sini umpamanya macam Ustadz qori Hari Maswen, kalau dia mau ikut silahkan, tidak masalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu lalu lah kami mencoba menempatkan meja bersama remaja ini di tempat teras bawah. Jadi kami mencoba melihat karena ada beberapa ibu-ibu kita ini yang rajin puasa dan berbuka. Kami lihat banyak yang berbuka itu kadang di lesehan duduk di lantai, kadang menyudut-nyudut di sana, kadang di sudut kiri. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kami coba bersama remaja, coba kita tempatkan meja ini, tempatkan kursi. Mau ndak ibu-ibu ini duduk di sini gitu untuk makan? Dan alhamdulillah nampaknya mau. Jadi kemungkinan kemarin ada ide kita membuat bangku-bangku duduk seperti bangku-bangku duduk di tempat-tempat kantin itu yang kafe-kafe. Kalau nanti memang memungkinkan dalam rapat yayasan nanti
Insya Allah kita akan coba beli tempatkan beberapa meja dan kursi yang memang yang agak cantik lah di sana. Ya, kita tempatkan digunakan mungkin oleh ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita yang ingin berbuka puasa sunnah. Karena supaya mereka selalu dekat dengan masjid. Jadi mungkin ibu-ibunya yang di sebelah kanan, untuk bapak-bapaknya yang di sebelah kiri nanti insya Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan bahwa memang akta yayasan kita telah siap, yang akta perubahan, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat yayasan akan mengadakan rapat bersama. Jadi dapat kami sampaikan, masjid kita ini berada di bawah yayasan. Yayasan ini membawahi beberapa organ. Pertama ada masjid, ada BSKM di sana, ada RA sekolah kita dan lain-lain. Jadi semuanya nanti mengacu pertanggungjawaban akhirnya itu kepada ketua yayasan. Jadi Bapak dan Ibu, tanah kita yang di belakang, yang SKGR ya Pak Sigit ya, itu memang belum kita balik namakan karena menunggu akta yayasan ini, karena keinginan kita supaya aset-aset yang dimiliki ini menjadi aset atas nama yayasan. Jadi biar gampang nanti kepengurusannya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu beberapa hal terbaru mungkin yang kami sampaikan tentang masalah kemasjidan kita. Kalau ada yang bertanya dan diskusi, silahkan kami beri waktu. Kalaupun tidak, nanti mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu atau konfirmasi? Ya, Pak Ketua BSKM. Waalaikumsalam. Beberapa hari yang lalu ada yang request. Baik Pak. Request. Dekatkan lagi mic-nya Pak Deh. Jadi anak-anak muda terutama ya, Baik. atau warga baru itu kan tidak semua tahu bagaimana sejarah masjid ini berdiri. Jadi ada yang request maunya diadakan semacam informasi bagaimana masjid ini terbangun dulu dari papan, dari panggung sampai dirubah jadi masjid, dirubah sampai yang sekarang ini kan tidak banyak yang tahu. Jadi pendiri dulu kan punya keinginan, mungkin punya cita-cita bagaimana supaya masjid ini rame, yang hal seperti itu disampaikan kepada masyarakat dan itu. Jadi saya sudah sampaikan juga sama Pak RW kemarin waktu bincang-bincang masalah 17 Agustus kemarin. Jadi di situ disampaikan Pak RW setuju kalau itu dikumpulkan, entah pakai layar, entah macam apalah. Kita bilang kan kalau memang diperlukan insya Allah lah Pak, saya mungkin yang menyampaikan. Kebetulan saya kan ada semacam mengarang berdirinya RW ini ya. Jadi sudah kita suruh baca Pak Sigit malam kemarin kita kasihkan. Jadi berdirinya RW ini kan karena dorongan masjid musola itu nggak dibangun-bangun. Dari tahun 98 sampai 91 kan nggak dibangun masjid ini, cuma panggung aja. Sumur tidak ada, listrik minta dari Pak Muslim. Jadi kecewa yang infakap tadi. Sampai ada kata-kata kalau memang nggak dimanfaatkan tanah ini mau saya jual untuk wakaf imkap kan nggak harus di sini, di tempat lain juga bisa itu. Makanya buru-burulah mendirikan antara membangun masjid atau mekar RW kan itu. Jadi karena masjid kelihatannya nggak mampu, kalau satu RT kan dulu kan satu RT ini RT 4 dulu istilahnya. Kalau RT nggak mampu membangun masjid sendiri, lebih bagus RW-nya yang mekar. Nah, terjadilah pemekaran RW jadi RW 44 dulunya. Jadi nantinya waktu ada kegiatan 17 Agustus mungkin ada acara itu, entah di masjid entah di halaman. Baik.
untuk kita sampaikan itulah apanya riwayatnya, keinginan untuk menjadikan masjid itu akan kita sampaikan. Baik. Nah, nanti mungkin diatur sama entah panitia 17, entah dari masjid, nanti Pak RW yang akan menyampaikan itu. Baik. Tapi kalau karangan sejarah tadi kita sudah buat, sudah kita sampaikan Pak Sigit untuk dibaca dulu. Kalau ada yang perlu dibaiki dari RW pertama sampai sekarang, dari pengurus masjid musola pertama sampai pengurus masjid sekarang ada. Jadi, makanya kalau ada yang tahu informasi, mudah-mudahan bisa ditambahkan lah itu. Karena saya aktifkan di tahun 91 sampai 2001 lah. Mungkin aktif karena setelah itu saya di luar kan. Baik. Jadi sejarah itu sedikit banyak. Jadi intinya supaya masyarakat yang baru, anak-anak muda itu tahu sejarahnya. Jadi mari sama-sama kita ramaikan masjid ini. Itu rencana Ustaz. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan makin semarak lah masjid kita. Baik, Pak. Insyaallah. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketua BSKM. Jadi saya ulang mungkin penyampaian dari beliau ini supaya terdengar nih Pak De ya. Soalnya kan pakai mic ini kan yang ada ininya, mikrofon. Jadi keinginan beliau Bapak dan Ibu ada semacam penyampaian sejarah lah, dokumentasi sejarah bagaimana berdirinya masjid ini dahulu kala dan pemekaran RW kita ini. Kan begitu ya Pak ya. Insya Allah Pak De, kita akan coba cari waktu karena yang namanya sasaran kita ada pemuda dan remaja, kemudian warga-warga baru, termasuk kami nih Pak. Kami ini kan termasuk yang menikmati aja keindahan masjid ini Pak. Menikah 2010, menetap di sini itu 2015. Kalau 2010 ke 2015 itu bolak-balik aja Pak. Nah, tentu termasuk kami. Jadi pertama tentu terima kasih kita yang tak terhingga kepada pendahulu-pendahulu kita yang mewakafkan tanah ini, yang menggagas pendirian masjid dan musola dan masjid kita ini sampai semegah ini. Nah, kita tinggal mengisinya saja untuk hal-hal yang positif. Nah, mudah-mudahan kita bisa wujudkan itu. Tak masalah Pak, insya Allah kita akan koordinasi dengan panitia 17-an. Kalau memang momen ini bagus, kita buat, nanti kita buat di halaman parkiran masjid kita. Ya kalau bisa ada makan-makannya ya Pak. Karena anak-anak muda nih susah menariknya tanpa makan-makan. Ya Pak ya. Ya Bapak dan Ibu, terkait makan-makan, saya beberapa mengantar anak beberapa waktu ke pondok pesantren, pernah singgah di masjid tepi jalan Kubang atau kalau tidak salah. Jadi mereka memang punya dapur umum dan mereka setiap Kamis dan Senin itu menyiapkan makanan gratis Pak, berbuka. Jadi yang makan itu tidak hanya yang berpuasa saja, yang tak berpuasa pun tetap boleh makan. Kadang kan kita juga bosan makan sendiri di rumah kan Pak. Ya apa salahnya sekali-kali kita makan bersama di sini Bapak. Tapi tentu kita mesti memikirkan keindahan tempat, tentu juga kita memikirkan tenaga yang bisa kita rekrut untuk memang khusus bisa memasak itu, tentu dengan rasa yang juga cukup bisa menggiurkan lah bagi kita semua. Saya rasa begitu. Nah, nanti mungkin ini masuk dalam tahap pembicaraan kita dengan rapat yayasan. Termasuk juga ada masuk usulan kepada kami, WA kepada kami, bagaimana agar kas masjid ini tidak banyak, dihabiskanlah. Mungkin salah satu penggunaannya bisa untuk menutupi hutang-hutang jamaah kita yang tak mampu. Ada yang berhutang umpamanya kesulitan hidup, bisa kita tunaikan, lunaskan hutangnya itu. Nah itu bagaimana katanya? Karena banyak juga masjid-masjid lain yang punya program seperti itu.
Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami pribadi izin Pak ya. Ini karena banyak daerah sini. Maka wajahnya kemari. Jadi kami sangat senang ada jamaah yang bisa memberikan usulan-usulan seperti ini. Jadi jangan pula takut merasa dikritik, tidak. Jujur kami sangat senang ketika ada jamaah yang menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah, ini kan ide-ide yang baik. Bagaimana melepaskan kesusahan hidup jamaah. Nah, tapi mungkin perlu kita tengok-tengok juga jamaahnya. Ini aktif ke masjid apa tidak? Nah, mungkin perlu kita catatan pertamanya itu, mungkin yang perlu dikasih yang seperti itu adalah orang-orang yang terpaut hatinya di masjid. Nah, kalau yang seperti itu mungkin wajar mungkin kita lepaskan dari kesusahannya mungkin. Nah, bukan berarti yang tak ke masjid tak kita bantu. Cuman mungkin kalau dari segi urutan mungkin kita perlu urutkan. Baik Pak De, kami tangkap usulan sarannya. Kalau bisa kita ada semacam arsip ya Pak ya, arsip dokumen apa namanya itu, yang bisa kita lihat sejarah perjalanan dari masjid kita ini, termasuk mungkin foto-foto ketua-ketuanya, pengurus-pengurusnya, termasuklah foto saya nanti. Baik, ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang ngasih usulan untuk tenaga kebersihan kita? Kebetulan Pak D. Parjono telah mengundurkan diri karena sesuatu hal. Beliau menyelesaikan ada proyek di rumah, jadi bukan karena kenapa-napa. Nah, jadi telah digantikan oleh Bang Hadi ya dia. Hadi insyaallah. Jadi beliau ini kalau memang Bapak Ibu ajak ngobrol, beliau agak susah komunikasi, tapi beliau paham. Jadi kalau kita bercakap, dia paham dan mengerti dan satu-satu bisa dia ucapkan. Jangan nanti umpamanya ada sesuatu hal jemaah mungkin minta tolong ke beliau, tak mengerti, beliau tak terhiraukan umpamanya, jadi apa pula. Jadi kekurangan beliau itu kami sampaikan, tapi insya Allah beliau bisa diarahkan. Selanjutnya mungkin ada. Jadi novelnya itu sudah disampaikan ke Pak Sigit dah. Sudah. Selaku editor dia. Pak Sigit editornya. Tolong cek dokumennya Pak Sigit, asli apa palsu ya Pak Sigit. Tapi ya ceritanya. Iya. Caranya tidak ada, nanti dengan tahunnya mana SKRT-nya ada. Enggak apa-apa Pak. Walaupun cerita tapi kan sesuai dengan kebenarannya tentu tetap dihargai. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan untuk RA kita. Kami sampaikan, jadi kami memang selaku pembina RA, menjelang nanti rapat bersama yayasan, kami berharap ada nanti pembina baru terhadap RA kita ini, sekolah RA kita ini. Alhamdulillah sekarang ada 40 anak dan kita besok akan merekrut guru karena satu guru mengundurkan diri mendadak kemarin. Jadi agak kelimpungan juga kita jadinya. Berhentinya mendadak. Susah kita. Murid banyak 40. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya anak atau kenalan kemenakan saudara, bagi yang mau mendaftar besok pagi silahkan datang saja untuk dites dengan kami bersama Bunda Mary. Tesnya berupa tes pengetahuan dasar tentang agama kita, tes mengaji, dan tes mengajar. Nah itu mungkin silakan bagi Bapak dan Ibu mungkin yang punya anak, kenalan, saudara, tidak masalah. Belum difotokopi bahan-bahannya Ustaz, tidak masalah. Kalau memang rekomendasi dari Bapak dan Ibu silakan aja datang besok. Memang kita utamakan memang yang S1 pendidikan. Tapi kalau memang ada yang S1 lain atau tamatan umpamanya hanya SMA tapi dia berbakat, ya kenapa tidak? Begitu ya Bapak dan Ibu, itu perkembangan RA. Terima kasih mungkin atas waktu yang Bapak Ibu luangkan mendengarkan cerita kami ini. Mungkin tak layak kami bicara di depan Bapak dan Ibu,
Makanya kami sampaikan tadi tausiah ditiadakan, kami hanya mengganti dengan pemaparan ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon maaf atas nama pengurus masjid. Insya Allah memang program-program masjid ke depan kami memang menunggu rapat bersama yayasan, ketua yayasan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.